Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Upacara adat dan agama dalam suku bangsa Dayak. Upacara-upacara tradisional di Kalimantan merupakan suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan dari tatua, yang merupakan inti daripada ajaran agama Hindu Keharingan, tradisi religi asli masyarakat Dayak, dengan susila yang merupakan aturan-aturan yang patut dilakukan untuk mencapai tujuan. Unsur tatua, etika, dan upacara merupakan unsur universal ajaran agama Hindu Keharingan yang terkandung dalam setiap ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dayak, yang mana antara unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling dipahami dan ditaati secara terpadu dan simultan serta tidak terpisahkan. Masyarakat Dayak Ngaju khususnya yang beragama Hindu Keharingan sangat kaya dengan upacara-upacara keagamaan antara lain seperti selingkar hidup, upacara kelahiran, perkawinan hingga upacara tiwah atau kematian. Upacara tiwah adalah upacara pengangkatan tulang belulang yang sudah meninggal dari tanah ke dalam sandung, tempat pemakaman tetap, lalu dikuburkan kembali. Upacara tiwah mempunyai makna mengantar arwah nenek moyang ke surga bagi masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, Tomun, Lamandau yang masih menganut agama Keharingan atau lebih dikenal dengan agama Hindu Keharingan. Sangat memperhatikan prosesi penyelenggaraan upacara tiwah karena upacara ini mempunyai makna yang sangat sakral dan penting. Masyarakat Dayak Tomun, Lamandau percaya apabila mereka belum meniwahkan keluarganya, arwah akan tetap berada di bumi dan tidak bisa menuju ke surga atau ke alam nirwana. Itu sebabnya bagi masyarakat Dayak mengadakan upacara tiwah hukumnya wajib, terutama apabila almarhumnya masih menganut agama Keharingan. Bagi sanak keluarga yang masih hidup, penyelenggaraan upacara tiwah ini merupakan penghormatan terakhir bagi yang meninggal dunia. Sebelum almarhum ditiwahkan, keluarga merasa masih beruntung dan memiliki beban moral kepada almarhum. Yang kedua, upacara perkawinan. Dalam suku bangsa Dayak, upacara perkawinan dianggap religius yang berkaitan dengan memperoleh keturunan dan merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama yang sakral. Salah satu tujuan perkawinan menurut adat suku bangsa Dayak adalah untuk menjaga nama baik keluarga, terutama bagi suatu keluarga yang mempunyai anak gadis. Pada keluarga dari kalangan rakyat yang biasa berlaku anggapan bahwa anak perempuan yang telah berusia lebih dari 15 tahun dan belum menikah seakan-akan membawa malu terhadap keluarganya. Oleh sebab itu, apabila suatu keluarga tersebut mempunyai anak gadis dan ada orang yang meminang, meskipun pinangan itu merupakan pinangan pertama bagi gadis itu, pinangan tersebut seringkali diterima oleh orang tuanya, walaupun gadis tersebut belum mencapai usia 18 tahun. Ada kalanya anak perempuan yang berusia 9 tahun atau 10 tahun sudah bisa dipinang, meskipun pernikahan akan ditunda sampai dia mencapai usia yang dianggap sudah dapat melangsungkan pernikahan. Misalnya ketika sudah menginjak 15 tahun. Syarat-syarat perkawinan bagi masyarakat suku bangsa Dayak yakni pria dan wanita yang telah dewasa, biasanya wanita berumur 15 atau 16 tahun. Dikutip dari Nina Putri Hayamde, Sri Suwartuningsih dan Daru Purnomo, aspek budaya sosial dan ekonomi dari Tiwah, upacara masyarakat Dayak Tomun Lamandau, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Volume Romawi 21 nomor 2 2012 halaman 175 dan tim penulis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur halaman 52, dan dapat bertanggung jawab bila mereka telah melaksanakan perkawinan menurut adat. Mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau keluarga yang dekat, misalnya sepupu sekali sampai sepupu 2 kali, tidak mempunyai darah langsung misalnya antar paman dengan keponakan. Di samping itu, pihak keluarga pria harus menyerahkan tanda jujuran atau ikatan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku menurut kedudukannya di dalam masyarakat seperti yang telah diuraikan pada bentuk perkawinan. Dikehendaki pula bahwa pria telah mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian, tetapi terkadang terjadi bahwa pihak pria masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua.
Kepercayaan suku bangsa Dayak sejak zaman dahulu telah memeluk agama Keharingan. Sebagai agama asli, sebagian besar suku-suku Dayak di Kalimantan. Saat ini sebagian besar masyarakat suku Dayak tetap mempertahankan agama Keharingan, sedangkan sebagian lain telah memeluk agama Kristen dan juga agama Islam. Tetapi, walaupun sebagian dari suku Dayak telah memeluk agama Kristen dan Islam, beberapa tradisi Keharingan masih mereka laksanakan, seperti upacara tiwah yang terkenal di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Keharingan mengajarkan kepada masyarakat penganutnya untuk menghormati arwah nenek moyang. Mereka menganggap bahwa arwah nenek moyang itu selalu memperhatikan serta melindungi anak cucu yang masih ada. Mereka percaya bahwa hambaruan atau jiwa orang yang meninggal, tubuh kemudian menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia yang disebut liau. Selain percaya kepada arwah nenek moyang, mereka percaya juga bahwa setiap benda, baik benda hidup maupun benda mati, mempunyai jiwa atau roh. Jiwa atau roh benda-benda itu dalam kehidupan sehari-hari selalu diperhatikan dan dihormati. Di samping itu mereka juga percaya akan adanya kekuatan gaib. Kekuatan-kekuatan gaib itu biasa terdapat pada segala macam benda baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda mati seperti batu-batu, kayu besar dan guci. Demikian mereka percaya bahwa alam sekitar hidupnya penuh dengan makhluk-makhluk halus dan roh-roh yang mempunyai dan menempati tiap rumah, batu-batu besar, pohon-pohon besar, hutan, air, dan benda yang ada di sekeliling mereka. Suku bangsa Dayak percaya adanya alam makhluk-makhluk halus yang meliputi orang gaib, tinggal di bumi lemah, berbentuk manusia gaib, mati dan melahirkan, hidup bermasyarakat seperti manusia biasa. Dari lapisan raja-raja, bangsawan, kesatria, ulama, dukun, dan sebagainya. Dalam hal ini golongan raja-raja mitologi sampai dengan beberapa raja historis dikategorikan dengan manusia alam gaib ini. Kepercayaan kepada para datu, kepercayaan ini juga amat umum di daerah Kalimantan Selatan. Datu-datu ini terkenal dalam cerita rakyat berupa mitologi mengenai macam-macam aspek seperti Datu Pujung, Datu Pegunungan, Bukit Meratus, dan Kertamina, datu yang menguasai para buaya, Datu Sapala, dan sebagainya. Semoton di channel itulah hal yang mengajarkan bagaimana masyarakat Dayak sangat menghormati semua makhluk yang ada di bumi, termasuk alam sekitarnya seperti tumbuh-tumbuhan dan batu-batu serta segalanya, karena mereka percaya bahwa setiap ciptaan Tuhan, baik benda hidup dan mati tersebut, memiliki roh dan jiwa. Untuk itulah mereka tidak sembarangan dalam menyakiti dan merusak alam sekitarnya. Kepada alam benda mati saja mereka sangat menghormati suku Dayak ini, apalagi terhadap orang lain yang jelas-jelas manusia yang diciptakan Tuhan memiliki martabat dan lain-lainnya, meskipun manusia itu memiliki kepercayaan yang berbeda dengan suku Dayak ini. Mereka sangat menghormati. Semoton Istana Channel, inilah hal yang terpenting jika semua suku bangsa di Nusantara ini memiliki kepribadian bisa menghargai sesama makhluk, baik itu benda hidup, benda mati, atau alam sekitarnya. Mereka pasti tidak akan merusak alam dan pasti alam akan terjaga selalu. Tentunya keselamatan manusia akan tetap selalu terlindungi. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Hindu, yaitu Trihita Karana. Yang pertama, Trihita Karana itu adalah bagaimana hubungan baik yang harus dijaga dengan Sang Maha Pencipta. Yang kedua, dengan makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga, dengan alam sekitarnya. Semoton Istana Channel, inilah yang disebut dengan Trihita Karana dalam agama Hindu. Bagaimana pendapat Anda, Semoton Istana Channel? Walaupun masyarakat Dayak sangat menghormati alam sekitar termasuk benda mati, benda hidup, apalagi manusia, jangan sekali-sekali merendahkan dan menghina mereka. Karena jika mereka dihina, sudah pasti mereka akan menjadi suku yang paling ditakuti di Nusantara ini. Semoton, terima kasih atas atensi Anda. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi Semoton untuk meningkatkan bagaimana kita harus saling menghargai antar sesama,
suku, ras, dan budaya yang berbeda-beda di Nusantara ini. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Beberapa sumber berdasarkan pada repository.winjkt.ac.id.